Mitamil, mitigasi bencana ibu hamil. Halo Sobat Mitamil, selamat datang di sesi pertama pembelajaran mitigasi bencana untuk ibu hamil. Kenalin, ini Mitamil, ibu hamil yang cerdas dan selalu siap menghadapi situasi darurat selama kehamilan. Di sesi perdana ini, kita akan mulai dengan memahami dasar-dasar tentang apa itu bencana, jenis-jenisnya, serta bagaimana dampaknya bisa berbeda bagi ibu hamil dibandingkan dengan masyarakat umum. Karena seperti yang kita tahu, masa kehamilan adalah masa yang sangat spesial, penuh dengan perubahan fisik, emosional, dan tentu saja membutuhkan perhatian ekstra terhadap kesehatan dan juga keselamatan. Nah, disinilah pentingnya untuk mengetahui konsep bencana dan mitigasi bencana bagi ibu hamil. Dengan memahami resiko dan mengetahui langkah-langkah antisipasi sejak dini, ibu hamil dapat lebih siap menghadapi berbagai situasi darurat. Di sesi ini juga kita akan belajar bagaimana cara menjaga ketenangan, melindungi diri dan janin, serta memastikan lingkungan sekitar tetap aman dalam kondisi darurat. Jadi, yuk siapkan diri, buka hati dan pikiran, karena perjalanan pembelajaran kita akan dimulai. Selamat mengikuti Sobat Mitamil! Nah, Sobat Mitamil, pernah nggak kamu melihat atau mendengar kejadian alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, atau tanah longsor? Peristiwa-peristiwa itu bisa mengganggu dan bahkan mengancam kehidupan kita. Tapi, apakah itu bisa disebut sebagai bencana? Sebelum kita lanjut, Sobat Mitamil sudah tahu belum apa itu bencana? Apa saja jenis-jenisnya? Dan apa dampaknya terutama bagi ibu hamil? Untuk mengetahui hal tersebut lebih lanjut, yuk kita bahas bareng-bareng. Silahkan simak video ini sampai selesai ya, Sobat Mitamil. Apa itu bencana? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Menurut undang-undang yang sama, terdapat 3 jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Nah, pada sesi kali ini kita hanya akan membahas jenis bencana alam, gempa bumi, tsunami, erupsi gunung Merapi, tanah longsor, banjir, dan banjir bandang atau galodo. Yuk kita simak videonya ya, Sobat Mitamil. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, dan runtuhan batuan. Contohnya, gempa bumi yang terjadi di Kota Padang tanggal 30 September 2009 dengan kekuatan 7,6 skala Richter yang menewaskan lebih dari 1.000 orang. Gempa bumi yang melanda Kota Padang ini disebabkan oleh aktivitas subduksi di zona pertemuan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Tumbukan ini melepaskan energi besar yang memicu gempa berkekuatan 7,6 skala Richter. Pusat gempa berada sekitar 57 km barat laut Kota Pariaman, Sumatera Barat, dengan kedalaman sekitar 71 km di bawah permukaan laut. Nah, Sobat Mitamil, dampak negatif gempa bumi tidak hanya korban jiwa saja, tapi juga dapat menghancurkan bangunan, jalan, dan jembatan, dan infrastruktur penting dalam waktu singkat. Tsunami. Tsunami adalah gelombang laut raksasa yang muncul akibat pergeseran dasar laut saat gempa bumi. Gelombang tsunami bisa mencapai kecepatan lebih dari 900 km per jam dan menghantam daratan dengan kekuatan luar biasa. Contoh paling tragis adalah tsunami Aceh yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 yang menewaskan lebih dari 200.000 orang.
Tsunami Aceh 2004 ini terjadi setelah gempa bumi berkekuatan 9,1 hingga 9,3 skala Richter di lepas pantai barat Sumatera. Gempa dahsyat ini memicu gelombang tsunami setinggi hingga 30 meter yang menghantam pesisir Aceh dan berbagai negara di sekitar Samudra Hindia. Peristiwa ini menewaskan lebih dari 200.000 orang dan menghancurkan ratusan ribu rumah, fasilitas umum, serta infrastruktur. Sobat Mitamil, tsunami Aceh menjadi salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah modern. Dan hal inilah yang mendorong terbentuknya sistem peringatan dini tsunami di kawasan Samudra Hindia untuk mencegah terjadinya tragedi serupa. Berikut Sobat Mitamil bisa melihat lanjutan dahsyatnya tsunami Aceh. Nah, Sobat Mitamil, setelah menyaksikan video tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa dampak negatif tsunami tidak hanya korban jiwa, tapi juga merusak bangunan, infrastruktur, dan lahan pertanian yang dilaluinya. Gunung meletus. Gunung meletus atau erupsi vulkanik bisa mengeluarkan awan panas, lontaran material pijar, hujan abu, lava, gas beracun, bahkan memicu tsunami dan banjir lahar. Contohnya erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada tanggal 3 Desember 2023 yang menewaskan 24 orang. Sobat Mitamil, erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat pada tanggal 3 Desember ini menjadi peristiwa yang viral dan menyita perhatian nasional. Gunung yang terletak di perbatasan Kabupaten Agam dan Tanah Datar ini meletus secara tiba-tiba, mengeluarkan abu vulkanik setinggi lebih dari 3.000 meter, disertai lontaran material pijar. Saat kejadian, masih banyak pendaki yang berada di jalur pendakian, sehingga letusan ini menewaskan 24 orang dan melukai beberapa lainnya. Erupsi tersebutlah yang menyebabkan hujan abu di sejumlah daerah sekitar dan memicu evakuasi warga. Peristiwa ini mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap aktivitas gunung api aktif di Indonesia. Nah, Sobat Mitamil, selain korban jiwa dan kerugian material, erupsi juga menyebabkan pencemaran udara yang terjadi akibat abu vulkanik. Tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan atau pergerakan massa material lereng seperti tanah, batuan, atau campuran keduanya yang bergerak ke bawah atau keluar lereng karena terganggunya kestabilan lereng. Bencana tanah longsor seringkali dipicu karena kombinasi dari curah hujan yang tinggi, lereng yang terjal, atau tanah yang kurang padat serta tebal, dan terjadinya pengikisan atau berkurangnya tutupan vegetasi dan getaran. Longsor juga bisa terjadi akibat aktivitas manusia yang mengubah kemiringan lereng, getaran kendaraan berat, bahkan pelapukan batuan secara alami. Contoh kejadian tanah longsor adalah kejadian yang terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada tanggal 3 November 2003 yang menewaskan 90 orang. Dampak negatif tanah longsor selain korban jiwa dan kerugian material adalah kerusakan lingkungan seperti hilangnya vegetasi dan habitat flora dan fauna, serta pencemaran sumber air. Banjir. Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam jangka waktu tertentu. Banjir biasanya terjadi karena curah hujan turun terus-menerus dan mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, atau drainase karena jumlah air yang melebihi daya tampung media penopang air dari curah hujan tadi. Contohnya, banjir yang terjadi di Dadok, Tunggul Hitam pada tanggal 26 Desember 2004. Dan di tanggal yang sama serta tahun yang sama juga terjadi banjir yang terjadi di Komplek Jondol Rawang, Kecamatan Padang Selatan seperti yang Sobat Mitamil bisa lihat di video berikut. Akibat banjir ini, sebagian besar pemukiman warga di sana terendam dan aktivitas warga lumpuh total. Banjir bandang. Banjir bandang adalah banjir dahsyat dan berdurasi singkat yang datang secara tiba-tiba dengan arus yang sangat deras dan membawa lumpur serta debris, seringkali terjadi karena curah hujan tinggi atau luapan sungai.
Perbedaannya dengan banjir biasa adalah kecepatannya yang sangat tinggi, hanya berlangsung dalam hitungan menit hingga jam, serta potensi kerusakan dan korban jiwa yang sangat besar karena menyapu apa saja yang dilaluinya. Contohnya, banjir bandang yang terjadi di Silayang Bawah, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, tanggal 12 Mei 2024. Berikut video yang bisa Sobat Mitamil saksikan mengenai kejadian tersebut. Pada malam Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 22:30 waktu Indonesia Barat, hujan lebat mengguyur wilayah hulu di kawasan Gunung Merapi yang berdampak hingga ke Silayang Padang Panjang. Air meluap dan membawa material lahar dingin seperti lumpur, batu, dan kayu yang mengeruk dan mengalir deras ke badan jalan nasional serta permukiman di daerah tersebut. Akibatnya, ruas jalan nasional utama antara Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi di Silayang terputus total. Dampaknya sangat luas. Hingga Minggu 12 Mei 2024, tercatat korban jiwa mencapai puluhan orang dengan kerusakan ratusan rumah dan infrastruktur. Nah, Sobat Mitamil, menurut catatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, jumlah korban meninggal dunia di Sumatera Barat karena bencana ini mencapai 37 orang dan hingga malam 12 Mei, 9 orang diantaranya di tanah datar. Selanjutnya adalah Galodo yang terjadi di Agam yang menewaskan sekitar 22 orang. Dampak negatif banjir lainnya selain korban jiwa dan kerugian material adalah masalah kesehatan seperti penyakit menular dan masalah kesehatan mental, atau masalah lingkungan seperti polusi air dan kerusakan ekosistem, dan masalah sosial seperti terganggunya pendidikan dan kemiskinan atau perekonomian. Nah, Sobat Mitamil, apa yang kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana? Dari pembahasan tentang jenis-jenis dan dampak bencana tadi, kita bisa melakukan berbagai upaya loh untuk mengurangi risiko bencana. Upaya ini dikenal dengan istilah mitigasi bencana. Yuk kita bahas bareng-bareng, apa itu mitigasi bencana, apa tujuannya, dan kenapa mitigasi bencana penting bagi ibu hamil? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, masyarakat rentan adalah mereka yang membutuhkan bantuan karena kondisi khususnya. Kelompok ini meliputi bayi dan balita, anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui, penyandang disabilitas, dan orang dengan lanjut usia. Lalu, apa itu mitigasi bencana? Menurut Peraturan Kepala BNPB tahun 2011, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kesiapsiagaan. Contohnya, pembangunan fisik seperti bangunan tahan gempa atau sistem drainase anti banjir, upaya penyadaran dan peningkatan kemampuan misalnya edukasi, simulasi evakuasi, dan kesiapsiagaan individu. Nah, Sobat Mitamil, secara umum tujuan mitigasi bencana ada 3. Yang pertama, mengurangi dampak bencana seperti korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam, menjadi landasan perencanaan pembangunan agar pembangunan yang dilakukan lebih aman dan tahan terhadap risiko bencana. Dan yang terakhir, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana sehingga setiap orang lebih siap dan tanggap jika bencana terjadi. Nah, Sobat Mitamil, mengapa mitigasi bencana bagi ibu hamil itu sangat penting? Menurut pasal 48 huruf E Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, kelompok ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak termasuk kelompok rentan. Oleh karena itu, mitigasi bencana dengan persiapan matang menjadi sangat penting agar ibu hamil lebih siap menghadapi situasi darurat. Tujuannya tidak hanya untuk keselamatan saja, tapi juga keselamatan janin dan untuk melindungi janin dari risiko yang tidak diinginkan. Melalui mitigasi bencana, ibu hamil dapat dibekali pengetahuan dan kesiapsiagaan sehingga risiko komplikasi kesehatan seperti tekanan darah tinggi atau rendah, kekurangan oksigen janin, shock, atau gangguan persalinan dapat diminimalkan. Selain itu, mitigasi juga mencakup penyiapan tenaga kesehatan yang ahli dalam penanganan ibu hamil saat bencana, evakuasi yang aman, dan pemantauan kesehatan ibu dan janin, serta pemilihan gizi dan psikologis pasca bencana. Semua ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan kehamilan dan kesehatan bagi bayi baru lahir.
Jadi Sobat Mitamil sudah mulai paham kan terkait bencana serta upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi resiko bencana atau mitigasi bencana? Yuk ke sesi selanjutnya.